Lebih kuat mana sih Awakening atau Haki di One Piece? Di One Piece 1030, Law dan Kid tampaknya sudah bisa menggunakan Awakening buah iblis mereka. Sementara itu, Luffy sejak beberapa bab sebelumnya sudah bisa mengalirkan Haoshaku Haki ke serangannya. Lalu setelah sempat KO dari Kaido, Luffy pun bisa membangkitkan Awakening. Kira-kira lebih kuat Awakening atau Haki ya? Yuk simak penjelasannya di video berikut ini. Yang pertama adalah Awakening bisa sangat kuat. Tergantung jenis buah iblisnya, Awakening bisa sangat kuat. Kita bisa melihat ini dari Mochi Mochi no Mi Katakuri, bisa membantunya menangani Luffy. Dan Ito Ito no Mi Doflamingo mengejutkan Luffy. Dua teknik Awakening ini juga bakal mengatasi petarung yang mobilitasnya tidak sebagus Luffy. Yang menarik adalah dibanding Katakuri dan Doflamingo, Awakening Kid dan Law terasa lebih kuat lagi. Law bahkan bisa membuat Big Mom berdarah dengan melukai bagian dalam tubuh sang Yonko. Ini pengganti yang lumayan untuk Law yang gak bisa serangan Haoshaku Haki. Sementara itu, Kid bisa membuat organik, seperti tubuh Big Mom menjadi magnet dan menyerap logam di sekitarnya. Kalau Awakeningnya seperti Law sih, itu lebih unggul dari Haki biasa. Bahkan Law dan Kid pun kemudian berhasil mengalahkan Big Mom dengan mengandalkan kekuatan buah iblis mereka bukan Haki. Awakening dari Hito Hito no Mi model Nika malah lebih ganas lagi, membuat wujud Luffy bertransformasi seperti pemakan Zoan, sekaligus memberi kemampuan mempengaruhi sekeliling seperti pemakan paramesia. Wah, serem juga ya guys. Selanjutnya, serangan Haki yang terasa sangat kuat. Masalahnya sih gini ya, Doflamingo punya Awakening, tapi dia kemudian dikalahkan oleh Luffy yang waktu itu belum punya Awakening. Katakuri punya Awakening, tapi dia kemudian dikalahkan oleh Luffy yang waktu itu belum punya Awakening juga. Luffy mengalahkan Doflamingo dan Katakuri dengan variasi Gear 4, wujud Gear Luffy yang mengintegrasikan Bussosoku Haki. Situasi Luffy ini seperti membuktikan serangan Haki yang kuat bisa mengatasi Awakening. Kemudian ada faktor Haoshaku Haki. Serangan yang dialirkan Haoshaku Haki bisa dengan mudah mengalahkan musuh. Bahkan petarung sekuat Kaido pun bisa merasakan sakit karenanya. Yuk lanjut yang ketiga, masalah dari Awakening dan Haki. Masalah dari Awakening adalah ini teknik spesifik pemakan buah iblis. Jadi yang bukan pemakan buah iblis seperti Zoro, Rayleigh, dan yang lain jelas tidak bisa menggunakannya. Sementara itu, Bussosoku Haki setidaknya bisa digunakan oleh semua orang. Awakening juga memakan energi besar, sampai petarung seperti Law dan Kid ragu menggunakannya dalam pertarungan. Doflamingo dan Katakuri bisa menggunakannya lebih leluasa, tapi ini juga sepertinya karena mereka lebih veteran. Dari usia saja Doflamingo dan Katakuri mengungguli Law dan Kid. Di sisi lain, kekuatan yang paling ampuh Haki adalah serangan Haoshaku Haki. Sosok seperti Silver Rayleigh bahkan bisa ditakuti karena dia punya 3 jenis Haki. Lalu ada juga sosok seperti Roger yang tampaknya tidak makan buah iblis dan bisa beradu kekuatan dengan Whitebird. Namun ini juga bukan teknik yang bisa digunakan oleh semua orang, karena jenis Haki ini merupakan jenis yang langka sekali. Dan yang terakhir, jadi mending Haki atau Awakening? Idealnya sih, kalau seorang petarung menguasai Haki dan Awakening, mereka jadi berbahaya sekali. Jadi ketimbang memilih, jika bisa menggunakan 2 jenis kekuatan ini sekaligus akan lebih baik. Contoh yang menggunakan 2 kekuatan ini sekaligus adalah Luffy dalam wujud Gear 5. Kaido menyadari kalau Luffy menggunakan Haoshaku Haki dan Bussosoku dalam Gear 5, bajrangan Luffy adalah serangan berlapis Haki dalam wujud Awakening. Kalau hanya bisa, jangan nyanyi terus dong.
Kalau hanya bisa memilih satu antara Haki atau Awakening, maka idealnya sih Haki ya. Bila Goldie Roger nggak makan buah iblis, itu berarti dia, Rayleigh, dan yang lain bertualang sampai ke Loftel mengandalkan Haki mereka, bukannya Awakening buah iblis. Terutama Haoshoku Haki untuk Rayleigh dan Roger. Lalu ada juga kasus Luffy sebelum Wano, yang bisa mengalahkan pengguna Awakening seperti Katakuri dan Doflamingo dengan serangan berlapis Haki. Meski Luffy sendiri belum bisa Awakening kala itu. Itu analisis saya soal lebih kuat Awakening atau Haki di One Piece. Gimana nih menurut kamu guys? Sampaikan di kolom komentar ya, pastinya dengan bahasa yang sopan. Oke, terima kasih. See you on the next video.